Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat siaga, kembali lagi pada podcast Rusa, Ruang Sahabat Siaga. Saya Dr. Nadia Sarah selaku host pada episode kali ini. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan bersama narasumber kami, yaitu Dr. Yudi Yoris. Halo dokter. Halo Dr. Nadia. Hai sahabat siaga. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik. Iya dok, kebetulan pada bulan ini itu masuk ke dalam bulan K3 nasional. Kita ingin tahu nih dok, ini tuh seberapa penting ya penanganan pertama pada kecelakaan kerja? Oke. Penanganan pertama pada kecelakaan kerja itu menentukan keberhasilan dari kualitas pelayanan terhadap celakaannya sendiri. Jadi jelas sangat penting. Untuk faktor penyebab kecelakaan kerja biasanya paling sering karena apa ya dok? Penyebab kecelakaan itu biasanya yang jelas faktor manusia penyebabnya. Ya, hampir sekitar 95% celaka itu disebabkan karena faktor manusia. Apalagi sahabat siaga yang bekerja sebagai pekerja, itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya satu kecelakaan. Mulai dari tadi saya katakanlah di perusahaan-perusahaannya sudah dibuatkan SOP, kemudian SOP termasuk untuk SOP keselamatan kerja. Tapi sahabat siaga sebagai pekerja sering kali lupa terhadap SOP itu, atau mungkin bukan lupa juga, bahkan menganggap lebih sepele gitu. Jadi sangat mungkin terjadi celaka. Ya, selain dari manajemen sebagai pembuat SOP, juga material-material termasuk juga mesin-mesinnya yang harus tetap terjaga, dipelihara. Bahkan tempat kita bekerja pun sangat berpengaruh terhadap kecelakaan. Itu. Oh iya dok. Biasanya dok, kecelakaan kerja seperti apa yang paling sering terjadi dok? Kalau di tempat kerja itu banyak ya sebetulnya. Jadi bisa mulai dari yang pasti seringnya adalah luka berdarah. Itu yang paling sering. Luka berdarah ini dimana sering disebabkan karena kalau sahabat siaga bekerja di di tempat-tempat seperti pabrikasi gitu, itu termasuk ke mesin atau terjepit mesin, itu terjadi luka berdarah. Kemudian yang berikutnya adalah pingsan yang sering terjadi, kemudian luka memar, ya, terkilir, kena suhu tinggi, ya, jadi kena air panas, ya, ataupun ya yang paling tidak enak itu kalau kesetrum, itu yang paling sering. Biasanya prinsip-prinsip penanganan kecelakaan kerja itu seperti apa dok? Ya, untuk prinsip-prinsip penanganan pada kecelakaan, terutama di tempat kerja, yang pertama yang harus menjadi faktor utama adalah tidak panik, ya. Dalam hal ini memang agak susah kita menangani kalau diri kita panik kalau akan membantu menolong orang yang celaka. Setelah kita bisa menangani tidak panik, kita harus minta bantuan. Minta bantuan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dianggap berkompeten. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu ada petugas P3K ya yang ditunjuk. Nah ini yang petugas P3K ini yang akan mereka dianggap kompeten untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Gitu. Yang berikutnya setelah ditolong di lokasi, baru kita dirujuk ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Tapi dalam hal ini jangan lupa sahabat siaga untuk merujuk ke
fasilitas kesehatan ini atau ke rumah sakit itu harus dianggap memang mampu menangani kasus tersebut. Jangan sampai apa yang dikatakan yang dikenal dengan patient traveler, di mana si pasien itu berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit berikutnya karena rumah sakit yang didatangi itu tidak bisa memberikan pertolongan yang lebih lanjut gitu. Itu mungkin prinsipnya. Iya dok, jadi mungkin memang sangat penting ya dok pertolongan pertama pada kecelakaan, terutama kecelakaan kerja ya dok. Ya, betul, setuju. Baik, sahabat siaga, sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Dr. Yudi. Jadi memang penanganan pertama pada kecelakaan kerja ini memang sangatlah penting karena dapat menentukan terapi terbaik untuk selanjutnya. Lalu dari yang sudah disampaikan, memang beberapa faktornya itu paling banyak, sebanyak 95% disebabkan oleh faktor manusia. Lalu juga bisa disebabkan karena kelalaian tidak mengikuti SOP dari perusahaan. Lalu yang ketiga, yaitu fasilitas dan peralatan perusahaan yang tidak terpelihara. Lalu kecelakaan yang paling sering terjadi di tempat kerja itu biasanya menyebabkan luka berdarah. Luka berdarah biasanya disebabkan dari mesin. Lalu luka memar, lalu ada terkilir, terpapar suhu tinggi, dan tersetrum. Untuk prinsip-prinsip penanganan kecelakaan kerja, yang pertama tidak panik, yang kedua minta bantuan kepada petugas P3K setempat. Lalu yang ketiga, untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memadai. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi sosial media di bawah ini. Dan kita memiliki komunitas Halmahera Siaga Trauma Center atau HSTC. Jadi komunitas ini membahas seputar kasus kecelakaan kerja. Bisa di barcode di sini ya. Terima kasih banyak Dr. Yudi atas informasinya. Sama-sama Dr. Nadia. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu juga sahabat siaga. Sampai bertemu lagi sahabat siaga di podcast Rusa selanjutnya.